korban yang hangus. Apa itu korban yang hangus? Apakah korban yang tidak berguna atau yang tidak berdampak atau korban yang sia-sia? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Namun di sini korban yang hangus artinya adalah korban yang diterima, korban yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu korban yang disampaikan oleh Gideon. Yaitu kita buka dalam kitab Hakim-Hakim yang ke-6 ayat 20 sampai 21. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Di mana di sini Gideon membuat sebuah persembahan atau mempersembahkan sebuah korban karena ada keraguan dari dirinya, dari dalam hatinya. Kenapa ada keraguan? Karena ketika Tuhan memanggil Gideon untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan Midian, ketika Tuhan memilih Gideon, Gideon ragu. Apa mungkin sebab aku ini muncul dari tengah-tengah kaum yang paling kecil, bahkan yang tidak berpengalaman di dalam berperang, yang tidak memiliki kekuatan. Karena keraguan itu, maka Gideon mengambil sebuah tindakan, yaitu untuk mempersembahkan korban. Kalau korban itu dan kalau korban ini Tuhan terima, maka itu tanda bahwa aku memang sungguh dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel dari tangan orang Midian. Jadi ketika pilihan Tuhan ada pada Gideon, datang pada Gideon, dia memiliki keraguan. Namun di tengah-tengah keraguannya dia tidak mau menyerah, dia tidak mau mundur, namun dia meminta tanda perkenanan kepada Tuhan, yaitu apa? Lewat doa, yaitu lewat persembahan yang disampaikan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika ada yang Tuhan taruh di hatimu, baik itu mungkin untuk membuka pelayanan atau untuk mendoakan orang sakit atau mungkin untuk mengunjungi melayani orang-orang yang kurang beruntung, atau mungkin melayani orang-orang yang lainnya, mungkin yang bisa dikatakan yang sakit jiwa. Kalau itu ada tuntunan di hatimu dan memang sangat kuat tuntunan itu, mari lakukan. Karena apa? Ketika kita mau belajar taat dan mau melangkah, Tuhan akan menyatakan kuasanya dan kebesarannya di sana. Ketika apa? Ketika kita mau taat dan ketika kita percaya. Namun ketika ada keraguan, kalau ada keraguan di hatimu, tidak salah berdoa, minta tanda perkenanan yang daripada Tuhan. Pasti Tuhan akan meneguhkan hal itu dalam pribadimu, melalui orang sekelilingmu yang Tuhan pakai untuk berbicara, untuk meneguhkan apa yang ada di dalam hatimu, bahkan mungkin melalui doa pribadimu, itu melalui firman Tuhan yang ditaruhkan di hatimu, atau melalui orang-orang sekitarmu, atau melalui bapak rohanimu, atau melalui bapak gembalamu, pendetamu. Tidak salah untuk meminta tanda. Namun ketika tanda itu sudah benar-benar digenapi, sudah benar-benar diteguhkan, jangan mundur, tetap maju. Kenapa? Karena ketika kita meminta tanda dan Tuhan memberi tanda itu, jangan kita mundur karena mungkin berpikir seperti tidak mungkin. Dimana di sini Gideon juga agak ragu, sampai Gideon 3 kali meminta tanda itu. Di ayat yang 36 sampai ke 40 dia sampai 3 kali meminta tanda. Apakah dia betul-betul ini Tuhan memakai aku menjadi perantara penyelamat atas orang Israel, untuk menyelamatkan orang-orang Israel dari tangan Midian. Namun ketika itu pun Tuhan lakukan, Tuhan tidak marah. Tuhan masih tetap menerima korban itu, bahkan mengikuti apa yang Gideon katakan. Setelah Gideon melakukan apa yang dia pikir inilah untuk menjadi peneguhan hatiku, maka Tuhan berfirman, memberikan petunjuk, memberikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengalahkan orang Midian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika ada sesuatu hal yang Tuhan taruh di hatimu, jangan tunggu besar dulu.
pelayanan yang akan kamu lakukan, maka kamu mau melakukan sesuatu hal, itu salah. Kalau kita bisa lihat orang-orang yang lainnya, tidak ada pelayanan yang langsung besar, yang langsung di atas. Itu semua didasari, diawali dari yang kecil. Namun ketika kita setia, hidup berkenan, kudus di hadapan Tuhan, Tuhan akan membela, mengangkat, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ketika ada mungkin tuduhan atau tuduhan atau dakwaan timbul dalam pikiran atau hatimu, tidak mungkin ini menjadi berkat, soalnya ini kecil. Jangan dengarkan perkataan-perkataan yang dari si jahat yang tidak membangun imanmu, tapi itu langsung tolak dalam nama Tuhan Yesus. Sebab hal yang kecil pun yang kita mulai didasari dari pimpinan Tuhan, itu bisa menjadi besar asal kita setia mengerjakannya. Walaupun banyak tantangan atau gejolak yang terjadi di dalamnya, tetap saja setia melakukannya. Kenapa? Kalau Tuhan berkenan dan Tuhan ada, pasti Tuhan juga akan membela, menyatakan kebesaran kasih-Nya, kuasa-Nya. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan juga akan memperlengkapi, meneguhkan, bahkan Tuhan juga akan menolong dalam segala hal, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi di sini ketika Tuhan menaruh sesuatu di hatimu, walaupun belum besar, tetap kerjakan pekerjaan Tuhan, tetap lakukan pelayanan yang berkenan di mata Tuhan. Jangan mau melakukan sesuatu tunggu udah di atas, itu namanya mimpi. Namun kalau ketika kita mulai dari dasar, itu akan bisa menjadi besar. Kenapa? Karena memang untuk mencapai sesuatu tidak ada yang instan. Itu harus dimulai dari hal yang kecil, bahkan sampai naik, bahkan sampai besar, dan sampai itu sungguh menjadi berkat bagi semua orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita membawa korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita mungkin ragu atas sesuatu, korban itu pasti Tuhan terima. Tidak harus daging yang kita bawa masa sekarang pada Tuhan, namun hati yang mau percaya, yang mau diteguhkan, diyakinkan lewat kebenaran firman Tuhan, bahkan lewat orang-orang sekitar kita, lewat bapak rohani kita, bahkan lewat siapapun. Kalau itu menguatkan, meneguhkan imanmu, panggilanmu, tetaplah berjalan di dalamnya. Jangan dengarkan bisikan-bisikan dari tetangganya Tuhan kita, tetapi tetaplah dengarkan apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Tetap setia untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.